warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lutfah Nugraheni di podcast PBSI Teman Seia Sekita. Ya, baik pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 di podcast PBSI kedatangan tamu yakni Bapak Muhammad Nur Ahsin MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Lutfah. Ya, jadi tema pada pagi hari ini itu adalah memaknai kemerdekaan di era digital. Tetapi untuk masuk ke dalam tema atau pembahasan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya mempersilahkan Bapak Muhammad Nur Ahsin MPD untuk memperkenalkan diri. Oke. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Lutfah. Perkenalan ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ahsin, biasa dipanggil Ahsin atau Pak Ahsin. Saya asli dari Kudus. Rumah saya di Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Saat ini sedang proses studi lanjut di program Pascasarjana Universitas 11 Maret Surakarta, tepatnya di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Ya, mantap. Jadi Bapak Muhammad Nur Ahsin ini adalah salah satu dosen yang ada di PBSI yang sekarang sedang tugas studi belajar di UNS mengambil pendidikan bahasa Indonesia. Semoga kuliahnya lancar ya amin, Pak ya. Amin, terima kasih Bu. Bisa lulus 3 tahun pokoknya. Amin, mohon doanya. Iya Pak Ahsin. Tidak terasa ya hari ini kita sebagai bangsa Indonesia memeringati kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sudah upacara bendera, kemudian langsung kita podcast pada pagi hari ini. Siap. Ya, Bapak Muhammad Nur Ahsin, saya mau bertanya sama panjenengan terkait arti kemerdekaan terlebih dahulu. Berkaitan dengan kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu bisa diartikan sebuah kebebasan. Kalau dulu Indonesia masih dijajah, berarti ketika merdeka sudah tidak dijajah lagi. Tetapi dalam konteks sekarang ini, kemerdekaan tidak hanya kebebasan secara khusus seperti itu saja, tetapi bisa secara umum dalam hal kebebasan dalam hal belajar, kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam berkarya, kebebasan melakukan apa saja, tapi masih dalam koridor yang harus mematuhi aturan-aturan tertentu di dalam sebuah negara. Seperti itu, Bu. Iya memang Pak Ahsin, maka dari itu kurikulum kita sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Iya, kurikulum Merdeka Belajar. Iya, jadi kurikulum Merdeka Belajar ini mahasiswa tidak tidak serta-merta belajar di kampus ya Pak, bisa belajar di luar. Jadi dengan antara kolaborasi di dalam dan di luar, nanti pengalaman-pengalaman mahasiswa itu diharapkan bisa untuk mengeksplor diri di lingkungan pekerjaan. Jadi, ya Pak. Yang paling penting dari Merdeka Belajar itu kita mendapatkan pengalaman yang tidak hanya di dalam kampus tetapi dari luar. Jadi mahasiswa kuliah tidak hanya mengejar IPK saja tetapi ada soft skill atau hard skill yang perlu dimiliki. Selain itu juga network atau mungkin jaringan ya. Karena kalau kita keluar ke kampus lain atau ke tempat lain, otomatis kita akan menambah jaringan, dan itu penting untuk nanti kesuksesan di masa yang akan datang. Iya, karena tidak hanya secara teoritis tetapi terampil terampil dalam berpidato, kemudian bagaimana ketika nanti mahasiswa magang di radio atau di televisi ya Pak ya, di RRI. Begini, ada salah satu keterampilan penting di abad 21 yaitu kolaborasi, Bu. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali. Jadi orang nanti ke depan tidak bisa hidup secara individual, tetapi harus berkolaborasi dengan orang lain. Karena kerja seandainya di sekolah, itu pun tidak bisa sendirian, harus berkolaborasi.
Kemudian di perusahaan juga seperti itu. Bahkan ketika nanti sudah lulus kuliah kan berkolaborasi antara suami dan istri katanya. Mantap ya. Jadi apakah Anda mau jomblo semua terus? Kan enggak kan? Iya, enggak lah Pak. Jadi pengen melakukan ke jenjang yang selanjutnya. Iya. Kolaborasi itu juga. Jadi merdeka ya. Merdeka dalam arti belajar baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik Pak Asin. Kemudian tadi kan kita sudah membicarakan tentang arti merdeka, kemudian tentang kurikulum yang sedang diberlakukan baik di jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan di era digital itu adalah di mana mahasiswa itu harus peka terhadap teknologi yang ada sekarang ini. Jadi teknologi yang dengan mudah Pak diserap mahasiswa, dengan mudah dilihat mahasiswa, didapat mahasiswa. Nah ini bagaimana menyikapi hal tersebut terkait merdeka di era digital? Jadi saya beri penjelasan sedikit bahwa merdeka di era digital ya, ya. Kalau ini konteksnya mahasiswa ya, konteksnya mahasiswa memang kalau kemarin ketika ada pandemi lah itu digital memberikan salah satu solusi untuk dalam proses pembelajaran. Lah ini alhamdulillah juga sudah masa pasca pandemi ya Bu ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar, tapi tetap pembelajaran yang memberlakukan hal-hal yang terkait dengan teknologi atau digital juga itu sangat penting di dalam proses pembelajaran, apalagi kalau itu kemerdekaan digital tidak hanya tentang pembelajaran tetapi mereka beraktivitas misalkan bermedia sosial dengan bijak, karena itu juga aktivitas digital ya. Jadi dimanapun kapanpun seandainya dia memanfaatkan teknologi digital, baik seandainya di dalam Zoom, kemudian Google Meet, contohnya di media sosial Facebook, Instagram maupun di Twitter dan yang lain-lainnya, masyarakat atau mungkin mahasiswa diberi kebebasan bahkan untuk mengakses informasi semisal di jurnal ilmiah, mengakses Scopus dan yang lain, tetapi tentunya masih dalam hal-hal yang diperbolehkan. Jangan sampai melanggar undang-undang atau ITE, karena banyak orang yang istilahnya memanfaatkan teknologi di tempat yang salah. Tetapi di tempat yang salah. Bahkan juga ada pelanggaran. Misalkan istilahnya melakukan plagiasi itu contohnya termasuk kita mengambil data dari orang lain, tidak kita kutip secara sesuai dengan aturan tetapi malah melakukan plagiat. Itu jelas tentu itu pelanggaran. Dan di era digital karena kita bisa mengakses banyak informasi Bu, terutama di jurnal nasional, jurnal internasional, bahkan dimanapun berada itu kan kita bisa mengakses apapun ya. Jadi mahasiswa juga diharapkan bisa lebih bijak dan lebih teliti terutama dalam mengakses informasi, ilmu pengetahuan, dan nanti harapannya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk kepentingan tertentu, misalkan dalam perkuliahan atau tugas akhir atau skripsi, disertasi, tesis dan sebagainya. Iya, karena kalau sekarang ini ya Pak, luaran mata kuliah itu kan pasti sudah berbasis digital. Iya, berbasis digital. Nah ini tentu teman-teman juga harus memperhatikan yang seperti disampaikan oleh Pak Asin tadi, bahwa bijaklah dalam menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Nah maka dari itu teman-teman monggo ketika perkuliahan, baik di perkuliahan ini ya Bapak Ibu dosen, nanti teman-teman bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif terkait pemilihan media, kemudian ada yang namanya penulisan di jurnal baik Sinta 4 maupun Sinta 1. Karena di PBSI UMK ini Pak, itu tugas tugas akhir perkuliahan itu mahasiswa dilatih sejak dini untuk bisa menulis artikel yang nanti disubmit di jurnal gitu. Dan ini kan sudah salah satu upaya dari Bapak Ibu dosen agar Allah bisa karena biasa. Iya, karena Pak Asin sendiri merasakan bagaimana
menulis artikel ya Pak ya Iya. tentunya ya. Ini bagaimana menurut jenengan? Ya memang kalau di PBSI sendiri ya, mungkin tidak hanya di PBSI UMK tetapi di prodi lain, baik di PBSI yang lain atau mungkin di prodi yang lain. Jadi banyak sekarang tugas akhir itu tidak melulu tentang skripsi. Jadi ada yang membuat artikel jurnal, bahkan ada yang skripsi kemudian harus ada luarannya. Iya. Bahkan boleh hanya luaran katakanlah Sinta 2 atau mungkin Sinta 1 itu boleh. Kemudian juga ada yang kaitannya dengan HKI Bu ya. Iya, betul. Kalau di PBSI sendiri ada sekarang punya program jadi lulus tanpa skripsi. Jadi bisa membuat salah satunya itu membuat karya sastra yaitu berupa novel, tetapi tidak antologi cerpen ya, tetapi sebuah novel, dan itu sebuah gebrakan aslinya di era Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa tidak hanya menulis skripsi tetapi menulis karya lain yang intinya bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, untuk pembaca secara lebih luas seperti Iya. itu. Selain tadi sastra ya Pak, Iya. dalam bentuk novel apalagi Pak program dari Selain PBSI? novel itu kemarin ada kan skripsi, kemudian membuat novel, kemudian luaran proceeding Bu ya, Iya. ruatan proceeding di proceeding internasional ya. Jadi mahasiswa bisa juga untuk membuat proceeding internasional. Jadi itu bisa salah satu luaran dari sebuah perkuliahan yang bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa secara merdeka, Merdeka. bebas memilih pilihannya sendiri. Jadi tidak mengikuti teman. Oh, teman saya mau mengambil ini, saya juga mau mengambil ini. Tidak. Iya. Ini sesuai dengan ini ya Pak, pemilihan Yang bimbingan kepelutan juga ada kan? Iya, sama jenengan juga ada. Ada. Kemudian menulis artikel ya Pak, Iya. tentunya di Sinta 1 atau Sinta 2. Tentu Sinta 1 dan Sinta 2 ini tidaklah mudah Jadi, dan proses. perlu proses yang teliti Iya. dan tema yang sangat menarik. Nah, itulah tadi perbincangan kita pada pagi hari ini terkait upaya memerdekakan diri sendiri di era digital. Jadi mahasiswa tetap semangat dan tetap mematuhi arti merdeka dalam era milenial ini atau dalam teknologi. Bijaklah dalam memilih atau menggunakan teknologi yang ada. Baik, terima kasih Pak Ya. Bapak Muhammad Nur Asin Sama-sama, atas Bu Lutfa. waktu yang telah disempatkan di Ya. sela kesibukannya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast PBSI, teman seia, sekitar.